Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tajawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salaf salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, ikhwanu fiddin, Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, ada kejadian yang ditunggu besar, kecil, muda, tua. Berbondong-bondong menyambut kehadiran Rasulullah dengan sambutan tola'al badru alaina. Dan dimulailah peradaban dengan pilar-pilarnya. Sekalipun pilar-pilar yang disampaikan oleh Rasulullah sangat-sangat sederhana. Mereka yang berada di suatu tempat yang nyaris tidak dikenalnya, nyaris baru dengan masyarakatnya, memenuhi pilar-pilar ini begitu istimewa. Karena lambat atau cepat peradaban itu akan kebentuk dengan sendirinya. Ada 4 yang disampaikan Rasulullah dan menjadi pembahasan pilar peradaban, sekalipun mereka yang berbicara tentang pilar itu begitu banyak. Tapi ketika sebuah pilar itu dalam pikiran itu sulit untuk direalisasi. Pilar apalagi bersambung dengan peradaban itu menjadi sulit diaplikasi, maka banyak yang menghindari. Tapi pilar yang disebut oleh Rasulullah begitu sederhana. Mereka yang mengikuti tahap demi tahap akan mendapati sebuah pencerahan yang luar biasa. Mari kita masuki apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Statusnya pilar ini terhitung sabda Rasulullah yang pertama. Setelah 14 hari perjalanan hijrah. Status daripada yang disabdakan Rasulullah adalah menjadi permulaan peradaban Madinah. Ditandai dengan perubahan yang semula namanya Yastrib kemudian berubah menjadi Madinah, kemudian menjadi Daulah. Pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya, dan ternyata dalam kurun waktu yang singkat tidak ada satu kota pun Madinah kecuali sudah dimasuki oleh Islam itu sendiri. Ini yang istimewa. Kalau kita berbicara negeri kita, apa 8 itu pernah Jawa itu ingin dimasuki Islam, tapi gagal total. Abad ke-12 diulang lagi, gatot lagi. Hanya Jawa saja. Abad ke-14 baru berhasil di tangan para wali. Dan para wali itu hanya butuh 50 tahun mengislamkan Jawa. Setelah menganalisa, Jawa itu sudah diawali dengan Borobudur. Borobudur itu candi terbesar di Indonesia, di dunia. Kalau umat Islam itu Masjidil Haramnya. Kalau ada Masjidil Haramnya pasti ada masjid jami'nya, pasti ada masjid agungnya. Maka melalui beberapa metode sarana yang saya cuplikkan sebentar biar kita tidak kehilangan jejak. Berkumpul meminta kepada Sunan Kalijogo agar menemukan sarana berbentuk animasi sebagai alat dakwah yang bisa diterima oleh semua. Maka ditemukanlah wayang. Hanya kurun waktu 2 bulan itu tidak bisa ditawar, harus ditemukan. Animasi itu bentuknya harus berbeda dengan makhluk hidup. Maka wayang sampai hari ini tidak ada yang serupa dengan makhluk hidup. Tangannya mesti lebih panjang daripada fisiknya. Itu bukan hanya sekedar ngawur buatnya, tapi dengan ilmu. Ceritanya masih mirip dengan cerita Mahabharata, tapi disisipkan sebagai petuah-petuah agama. Maka ada sosok Petro, sosok Gareng, sosok Bagong, sosok Semar. Itu ditemukan dalam banyak nama bahasa, tidak pernah ditemukan. Hatta dalam bahasa India, hatta dalam bahasa Jawa yang kawi sekalipun, ternyata itu ada dalam Islam. Hanya diwakili dengan fatruk ma bagho nala khairan fasmar. Itu yang diajarkan mula oleh mereka. Sebuah peradaban besar yang sudah berumur ratusan tahun, puluhan tahun, ternyata karya-karya itu masih langgeng. Maka pilar Madinah itu dimulai dari pilar yang disampaikan oleh Rasulullah dan sampai hari ini langgeng. Ketika semua orang berkumpul dan menunggu apa kiranya yang bakal disampaikan oleh Rasulullah.
apa yang kiranya bakal menjadi sebuah peradaban yang akan diikuti oleh semua. Rasulullah menyabdakan ayyuhan nas, karena antara yang dikenal dengan yang tidak dikenal lebih banyak yang tidak dikenal. Ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul laila wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hanya 4 pilar yang disampaikan Rasulullah, tapi mendalam di sanubari penduduk Madinah hari itu dan diaplikasikan, akhirnya terbentuk peradaban. Wahai seluruh manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah malam ketika manusia terlelap tidur. Kalian akan memasuki jannah dengan selamat. Bukankah sesuatu yang sederhana? Dan diharapkan memang demikian. Alat dakwah yang akan dikendarai jangan tertampak jelimet tapi sederhana. Yang pertama, sebarkan salam. Ala adullukum, mau enggak aku tunjukkan dengan satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian tahabu, akan saling mencintai. Para sahabat terbengong, apa itu ya Rasulullah? Afsus salam, sebarkan salam. Faktanya hari ini salam itu mulai menepi dari kehidupan. Bapak Ibu tidak menemukan salam di bis-bis. Kok tiba-tiba panjenengan masuk bis, assalamualaikum, semua akan menengok kepada panjenengan, lihat membawa kotak infak apa enggak. Kira-kira nari sumbangan. Itu angkot loh, bis loh. Ada enggak yang ketika masuk pesawat itu salam? Assalamualaikum. Semuanya menoleh ke kita. Ini sesuatu yang sangat lazim di kalangan kaum muslimin. Tapi menjadi aneh. Panjenengan yang masuk di kampungnya ketemu dengan warga di kampung, salam apa enggak? Rata-rata enggak. Salam itu lebih sering dipakainya kalau pamitan atau kalau pergi. Masuk kelas, keluar kelas, masuk masjid jarang, keluar masjid jarang. Mengembalikan salam hakikatnya mengembalikan peradaban. Ukuran orang harus salam itu kalau terpisahkan oleh satu tiang. Bapak gandengan sama ibu, terpisahkan tiang salam. Terpisahkan dinding kamar salam. Terpisahkan dinding rumah salam lagi. Yang satu ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi salam lagi. Yang kayak gitu bisa dipraktekkan apa enggak Bapak Ibu? Bikin apa toh Bu, kaya wong bento wae bar salam terus. Aneh. Padahal itu adalah petunjuk yang menandai sebuah peradaban. Anehnya lagi, orang akan sulit menunjukkan salam dalam kondisi hati, dalam kondisi suasana yang tidak akrab. Kalau panjenengan sedang padu dengan tetangga, salamnya gimana? Assalamualaikum. Jawabnya lam.
Oh, ternyata itu penanda. Sekalipun dari sana. Padahal di dalamnya itu 3 kalimat yang istimewa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan panjenengan selamat. Warahmatullah. Mudah-mudahan panjenengan dirahmati Allah. Wabarakatuhu. Mudah-mudahan panjenengan diberkahi oleh Allah. Kalau ada 1000 rumah dalam satu kampung dan berputar di satu rumah ini 5 kali salam setiap hari, 5 kali 1000 rumah, 5000. Terus ada gempa, kira-kira rumah ini kena enggak? Pertanyaannya menjadi lebih sulit. Ada angin yang menyambar rumah, kena enggak? Padahal sudah 5000 setiap hari didoakan, muga-muga selamat, muga-muga selamat, muga-muga selamat, sehari 5000 kali. Salam yang dijaga di satu tempat itu jaminan keselamatan. Kena banjir enggak? Enggak. Zona merah apa enggak? Ya enggak. Aman semuanya. Kalau dia jujur, kalau perlu para tukang sayur itu kalau masuk di gang-gang kita, itu kalau enggak ngucap salam itu perlu diembargo. Jualan sayur. Enggak ada satupun ibu-ibu yang rubung, apalagi kok beli. Akhirnya tukang sayur itu merasa penasaran. Ini kenapa tok mboten tumbas danten? Terus dikasih tahu, Pak, panjenengan itu mboten salam. Coba salam. Besoknya lagi, Assalamualaikum, sayur. Assalamualaikum, sayur. Baru kemudian berdatangan. Sehingga terkenalah gang salam. Salam. Di mana salam itu tidak akan pernah bisa tergantikan dengan selamat pagi. Tidak pernah tergantikan dengan selamat siang. Tidak pernah tergantikan dengan selamat malam. Bahkan umat Islam itu sederhana dengan salamnya itu untuk setiap waktu. Yang terbiasa salam di dunia menemui salamnya di akhirat itu akrab. Assalamualaikum. Wah, ini mesti salam yang dulu di dunia, tapi tempatnya sudah di surganya Allah. Dimulai dari salam. Dan peradaban itu dituntun setapak demi setapak, itu juga dimulai dari salam. Maka mulailah peradaban itu dibangun bentuknya dari salam yang sederhana, yang dibiasakan dari rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, 1 RT, 1 RW, kemudian 1 desa. Istimewa. Itu salam. Saya jelaskan sederhana agar tertarik. Ini pun faktanya kalau di kampung itu salam itu milih-milih. Kalau dikenal Assalamualaikum. Lain masjid ora salam. Beda partai salam betul. Kok tadi belo. Masya Allah. Apalagi kalau papasan dengan yang naik kendaraan. Yang jalan kaki ketemu yang naik motor. Salam apa buatan?
Yang naik motor ketemu dengan yang naik roda 4. Salam mboten. Fenomenanya hari ini itu digantikan posisinya dengan klakson. Tin disambut tin. Berarti sudah salam tersampaikan. Kalau itu tetangga rumah, tin, oh kita tonggo. Jawabnya tin. Kalau teman lama, teman waktu SD, klaksonnya diperlama, tien. Oh konco SD. Jawabnya ya tien. Tanda-tanda hari kiamat ditandai salam itu hanya diberikan kepada orang yang dikenali saja. Sudah pakai baju koko, sudah pakai bajis, tapi tidak dikasih salam. Alasannya beda mazhab, beda masjid, beda tempat pengajian. Ini bukan pengajian sunnah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilar itu akan berdiri. Kalau pilar itu tiang. Itu yang mendasari awalnya adalah salam. Tidak usah bahas yang neko-neko. Pemerjuang syariat A, pemerjuang syariat B. Lewong faktanya salam saja itu enggak dipakai. Bahkan mengucapkan salam malu. Itu pilar yang pertama. Yang kedua, ngasih makan. Sederhana. Ternyata sentuh lambungnya dapat hatinya. Pepatahnya, mendapatkan hatinya, memenangkan hatinya, hati umat, hati masyarakat, hati yang didakwai itu tidak mudah. Saya sampai pernah menguji ilmu ini. Maka saya temui ketua kesantrian. Ustadz, tolong datangkan kepada saya santri yang paling bandel. Pertemuan pertama tak ajak ke rumah. Nak, sini nak. Saya minta istri menyiapkan nasi sama telur. Kemudian teh 1 gelas gede. Silahkan dimakan. Tengok. Saya sendirian, Ustaz. Iya. Enggak ada temannya, Ustaz. Enggak ada. Wah, ya enggak enak. Antum mau bilang nasi sama telur sama teh 1 gelas enggak enak. Enak maksudnya enggak ada temannya. Itu pertemuan 1. Pertemuan kedua, saya datang dari pergi, anaknya saya panggil lagi. Nak, sini. Ikut Ustadz yuk. Kirim bonceng. Saya belikan mie ayam. Sama kerupuk, sama es teh. Kok saya lagi Ustadz? Memang kenapa? Kan jadi enak. Masa gak ada yang lain? Lah mau ndak? Ya mau. Ya, ikut. Pertemuan ketiga pulang dari pengajian saya beli martabak spesial. Pak panggil anaknya. Kamu mau martabak gini gak? Saya sendiri Ustaz. Iya. Gak ada yang lain Ustaz? Gak ada. Lah mau ndak? Ya mau. Pertemuan keempat kemudian saya panggil secara khusus tanpa makanan. Nak, saya dengar
kamu dari kesantrian paling nakal di sini. Tahu nggak kalau kamu itu nakal, kamu itu durhaka kepada bapak ibumu. Salahnya mereka apa? Kok layak didurhakai? Wong nyarikan nafkah kamu. Yang kedua, kamu durhaka pada ustadz-ustadzmu. Loh, salahnya apa? Ustadz-ustadz itu kamu harus menghadiahkan kedurhakaan kepada mereka. Nangis anaknya. Kamu berhenti ya dari nakal, berubah ya jadi baik. Insya Allah sejak hari itu dia menjadi baik. Itu kalau dihitung nasi telur goreng, teh itu 10.000 lah. Kalau ada yang nggak sepakat, di luar forum saja. Mie ayam, kerupuk, es teh, berapa ibu-ibu? Bapak-bapak, 20.000 sepakat ya. Martabak spesial, sekitar 20-an ribu. Ternyata saya hanya butuh 5.000, 50.000 saja untuk menaklukkan santri yang paling nakal. Padahal kalau ditausiahi itu berbulan-bulan tidak sembuh. Padahal kalau ditausiahi berlama-lama belum tentu sembuh. Tapi dengan modal 5.000 sudah kena di hatinya. Ada jemaah kami yang bercerita, Ustaz, saya itu punya tetangga. Terus kalau saya kasih salam melengos. Terus saya kasih tips. Nanti kalau kamu di warung yang sama, sebelum dia bayar, kamu bayari dulu. Betul, pas beli sate, dia ketemu tetangganya belum bayar, dibayari dulu. Percaya atau tidak? Belum sempat dia salam, sudah didahului oleh tetangganya. Assalamualaikum. Efek 5.000 itu bisa merubah perangai. Bisa merubah tetangga. Maka berikan makanan. Betapa banyak deal-deal dalam perjanjian. Di dalam apa itu omset itu ditemukan deal-dealnya itu bukan di masjid, bukan di rumah, tapi kebanyakan di rumah makan. Ternyata ada dalilnya. Masya Allah. Kalau kita memberikan makan itu lebih diingat. Waktu musim kampanye dikasih kaos itu ingat gak? Ingat ya. Kalau dikasih semangkok bakso, ya ingat. Tapi antara kaos dengan bakso lebih awet teringat kaos. Balik bakso. Kalau kaosnya jelek kayak saringan santan itu diingat terus tuh jeleknya. Tapi kalau bakso langsung dapat menyentuh lambung. Sekian cara yang digunakan untuk merubah itu jauh lebih murah dengan at'imut ta'am. Di tempat ini itu pernah ada pengajian Ustadz Jabir, Allahu yarham. Itu yang datang sampai 3.000. Karena beliau sosok yang dikenal, tokoh, artis. Saya ingin menguji sesuatu. Sekalipun tidak dikenal, kami bisa mendatangkan 3.000 orang. Saya minta ke panitia, tolong buatlah pengajian di tempat yang paling aneh.
di pucuk Tawangmangu, desa paling tinggi di atas gunung. Yang kedua, saya nggak kenal dia dan mereka juga nggak kenal saya, maka dicarikan. Tapi sebelumnya sudah saya pesan, tolong disiapkan 2.500 sembako. Menurut Bapak Ibu yang datang di pengajian berapa? Yang datang 3.000, 2.500 sampai 3.000 orang. Sehebat apapun tokoh, sehebat apapun artis, ternyata itu tidaklah lebih menarik daripada sebungkus sembako. Sebungkus sembako 2.500, yang datang 2.500. Tapi kalau tokoh sekalipun belum tentu 2.500. Monggo Bapak Ibu teman kawan sembako, wah datang. Ternyata ini membangun peradaban yang luar biasa. Panjenengan datang di tempat ini pikirannya banyak. Ya nek dikasih snack lah nek ndak. Tapi kalau dalam iklannya diumumkan semua yang datang dapat amplop 100-an ribu. Penuh sini tuh. Rame itu. Ternyata 100-an ribu itu lebih dihargai daripada hasil pengajian, isi pengajian. Sederhana. Yang ketiga itu silaturahim. Islam datang ke Madinah itu pertama yang disuruh para sahabat itu silaturahim. Sahabat-sahabat yang tidak punya saudara disaudarakan agar terbentuk silaturahim. Orang bersilaturahim itu bisa mengenal satu dengan yang lain. Tapi ternyata silaturahim itu sesuatu yang paling sulit dikembangkan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu tanda-tanda orang itu susah silaturahim, itu dari jawabannya. Bapak kenapa enggak silaturahim? Aku kok ngomong apa? Kalau jawabannya aku ngomong apa, itu tandanya jarang silaturahim, sulit silaturahim, dan susah silaturahim. Kalau pengen mudah silaturahim, asal datang aja. Jam 6 tahu datang. Begitu datang enggak usah ngomong apa-apa. Napa Bu? Ada pertanyaan kan? Jawab. Dolan. Pun sarapan apa dereng? Dereng. Sarapan purun, mboten nolak. Wah. Salah waktu sederhana silaturahim terbangun. Ini kalau saya ceritakan lebih sedih lagi. Guna untuk silaturahim dahulu kala Rasulullah itu membangun antar sahabat-sahabatnya itu pertemanannya dekat, tersambung silaturahim. Ibunda Aisyah itu putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu apanya Rasulullah? Teman dolan. Hafsah binti Abu Bakar niku sinten? Ya putrinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapanya Rasulullah? Teman dolan. Ali bin Abi Thalib itu dinikahkan dengan Ibunda Fatimah Zahra. Ali itu apanya Rasulullah? Sepupu. Masih terhubung. Sehingga bulat itu. Putrinya Ali dinikahi Umar bin Khattab. Yang namanya Ummi Kulthum. Dan terus berputar itu. Karena ingin silaturahim itu terjalin dengan baik. Sehingga
orang menyambung silaturahim itu asasnya adalah untuk tolong menolong. Jadi setiap Jumat dipesankan waja'alnakum, dan dijadikan di antara kalian min nafsi wahidah waja'ala bainakum. Setelah itu dijadikan antara kalian itu keturunan-keturunan yang banyak, kerabat-kerabat yang banyak. Alladzi tasa'aluna, yang akan saling membutuhkan, saling meminta antara satu dengan yang lain. Maka Rasulullah selalu menasihatkan akan silaturahim, seakan-akan mereka itu akan mewarisi. Bahkan Rasulullah sebelum meninggalnya pesannya as-shalah, as-shalah, as-shalah wa mimma malakat aimanukum, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu jagalah salatnya. Sekalipun sahabat Ali itu sudah dewasa, sudah berkeluarga, mantu Rasulullah, sahabat kenamaan, dijamin masuk surga, itu setiap sholat masih diingatkan Rasulullah, as-shalah, as-shalah. Ya, karena masih ada kerabat yang harus membangun silaturahim. Yang kedua, adanya silaturahim adalah saksi. Siapa yang menjadi saksi baiknya kita kecuali keluarga-keluarga kita. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik bagi keluarganya. Coba kalau jenazah sudah dipikul, terus ditanyakan, niki sae napa mboten? Jawabannya, mboten. Niki sae napa mboten? Pret. Niki sae napa mboten? Ora sudi. Ya enggak jadi dibawa ke Mawangan. Saksinya siapa? Ya sahabat-sahabat, kerabat-kerabat kita. Jadi adanya keponakan, adanya sepupu, adanya cucu, mereka akan jadi saksi baiknya kita yang pertama kali. Menurut orang-orang baik, tapi menurut kerabatnya buruk, maka ditunda sampai dia ada amal yang lain atau tidak. Ternyata luar biasa. Ketiganya itu pintu rezeki. Man yuridu, siapa-siapa yang ingin ayyan sa'afi rizkihi, diluaskan rezekinya, wa yuakhira fi ajalihi, dipanjangkan, diakhirkan ajalnya, falyasil rahimahu, hendaklah disambung silaturahim. Saya kagetnya luar biasa. Usianya 90 tahun. Tapi pada waktu lebaran itu berkunjung kerabat-kerabatnya, bahkan tetangga-tetangganya, sampai satu RT, satu RW. Ketika ditemui ternyata agamanya Katolik. Kok bisa, Bu? Saya pernah dengar di masjid orang yang nyambung silaturahim itu rezekinya luas, usianya panjang. Kalau usia pekerjaan yo panjang, eksistensi lembaganya yo panjang. Kok ada lembaga, ada yayasan, ada organisasi tidak suka menyambung silaturahim, maka usianya pendek, eksistensinya terbatas. Oh ya, waktunya habis. Ini tinggal satu lagi. Salat malam. Ada 4 hal: andalan perubahan, modal kebaikan, tanda kesolihan, dan ini jalan yang pintas. Saya singkat dengan cerita. Kami punya tetangga.
kok pagi hari itu nyetel dangdutan, buanter. Kemudian diingatkan, Pak jangan banter-banter. Jawabannya, ya terserah kuping-kupingku dewe, tip-tipku dewe. Waduh susah. Ini kalau diteruskan padu. Saya gunakan rahasia yang keempat. Di sholat malam saya sebut namanya. Ya Allah, rubahlah hobinya dengan murotal. Ternyata sekitar hari kedua atau hari ketiga dari tetangga ini yang melantun di rumahnya sudah murotal. Sudah berubah. Jadi kalau kita punya masalah, anak saya itu susah kalau sholat subuh. Nek diomongi ngajak padu. Lo kok enggak dipaksa apa toh Pak? Mau tak paksa ternyata dia sudah punya sabuk tulisannya dan 3. Nek diteruski ini ngajak gelut. Oh dia karatenya sudah tinggi. Nah jenengan punya sabuk juga toh yang tulisannya dan lain-lain. Aku tetap kalah. Atau anaknya lebih tinggi daripada bapaknya, lebih gede, lebih gagah. Nang subuh. Apa Pak? Ora situ. Ora situ. Dipakai ke sholat malam. Disebut anaknya. Ya Allah, anak saya yang ini masih sulit sholat subuh. Ya Allah, tetangga yang ini suka menyakiti. Ya Allah, sholat malam ternyata luar biasa. Kalau dijadikan sebagai sarana untuk perubahan apapun yang tidak bisa dirubah dengan salam, yang tidak bisa dirubah dengan makanan, yang tidak bisa dirubah dengan silaturahim, maka perubahan itu adalah hak prerogatif Allah. Biarlah Allah yang merubah. Umar bin Khattab itu yang kerasnya kayak apa itu? Jagoan pasar ukat. Allahumma a'izzil Islam bi ahadhi umaraini. Ya Allah, izzahkan Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Berubah kok. Ternyata luar biasa. Dan empat-empatnya itu digunakan sebagai sebuah sarana media pilar untuk sebuah peradaban yang akan dibangun di sebuah kota, di sebuah masyarakat, di sebuah bi'ah yang ada umatnya. Silahkan diuji dan dibuktikan. Materi sudah selesai. Kalau panjenengan penasaran tak tambah, alhamdulillah, berarti sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa bersama di tempat ini di waktu yang mustajab. Mudah-mudahan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balak, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam
Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan, seluruh perlindungan yang diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kita tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa kharan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urai problematika kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qul hada nastaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.